Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Wali yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan membahas syarat Syekh Siti Jenar yang merupakan kelanjutan episode sebelumnya, di mana Syekh Siti Jenar mengaku bahwa dirinya mempunyai sifat-sifat Tuhan dan sebagai zat Tuhan, di mana sebagai manusia dia merasa memiliki 20 atribut dan sifat Tuhan yang dikumpulkan dalam budi lestari yang menjadi wujud mutlak dan disebut zat. Tidak ada asal-usul serta tujuannya. Kita akan melanjutkan pembahasan ini, dan pada bagian akhir kita akan menyimpulkan apa alasan sebenarnya tentang pengakuan Syekh Siti Jenar yang mengaku sebagai Tuhan. Ada hikmah dan pelajaran besar yang dapat kita ambil dalam bagian ini. Oleh sebab itu, ikuti video ini sampai dengan selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian penting yang terdapat di dalam video ini. Konten dalam video ini kami buat hanya untuk penambahan khasanah keilmuan untuk para pemirsa. Oleh karena itu mohon kiranya agar para pemirsa dapat dengan teliti dan bijaksana dalam memperhatikan setiap bait yang kami bacakan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, konsep ketuhanan yang dipahami oleh Syekh Siti Jenar adalah merupakan konsep ketuhanan dalam tanda kutip, adalah konsep ketuhanan yang menyimpang, yang tidak setiap orang bisa menerimanya. Namun sebelum kita lanjutkan, untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami update video bermanfaat terbaru di channel Ngaji Wali ini. Kita akan membahas bait kelima sampai dengan bait ke-7 dari Pupuh Dandang Gulo, dan pada bagian akhir kita akan menyimpulkan dari bait-bait tersebut secara berurutan agar lebih mudah difahami isi dari setiap bait yang kami bacakan. Bait kelima sampai dengan bait ke-7 ini adalah merupakan kelanjutan dari 4 bait sebelumnya yang menceritakan sifat-sifat Allah yang diyakini oleh Syekh Siti Jenar telah menyatu dengan dirinya, yang kemudian menjadi awal mula dirinya mengaku sebagai Tuhan. Oke, kita mulai di bait yang kelima. Basa boko langgeng tampo tawis, nora rumaket loro kepenak, jumeneng neng kono kene, tan iku nora iku, moko lapah lil kawadisi, pradikane prabedo, lan sekai wujud barang anyar gumelar ing rat, nyulayani sifat kahanan dumadi jroning bumi akasa. Artinya, kata bakok memiliki makna kekal tanpa batas, tiada melekat padanya rasa sakit juga rasa tidak enak. Berada di mana-mana, bukan ini juga bukan itu. Sifat mukhalafatul lil hawadisi memiliki makna berbeda dengan wujud apapun yang baru yang ada di alam raya ini. Berbeda dengan keadaan makhluk baik di bumi maupun di angkasa raya. Kemudian di bait yang keenam, tembung kodrat kapasang pribadi, nora ono kang mirip kang modo, tur budoda tanpa prabot, ngadam praptaning wujud, jaba jero sebab sawiji, irodat tegesira karsa tanpa ngrembug ilmu kawruh ing kahanan, ingkang pisah saking pancandriya tebih, ngungkuli punglu tinggar. Artinya, sifat kudrat bermakna bahwa kekuasaan adalah miliknya. Tidak ada yang menyerupai dan sama dalam menjalankan kekuasaannya tanpa menggunakan alat, baik yang belum ada maupun yang sudah ada.
Kodrat lahir maupun batin sama saja berada dalam satu kesatuan. Irodat artinya berkehendak tanpa meminta pertimbangan. Ilmu artinya maha mengetahui atas segala sesuatu. Sesuatu yang tidak terjangkau panca indera pun dia mengetahuinya. Lebih cepat dari kecepatan peluru dalam hal dia mengetahuinya. Kemudian di bait yang ketujuh, kayat urip sarono pribadi testinetes kayunyo pribadio, uripe nora nganggo roh, tan melu loro ngelu sirno bunga susah norapi, jumeneng sakarso-karso yeku kayat kayun. Seh Siti Jenar waskito tertelo terang waskiteng jel molinwe, margo ngaku pangeran. Artinya, hayat memiliki makna dialah yang maha hidup dengan dirinya sendiri. Segala yang hidup berasal dari daya hidupnya, dan daya hidupnya tidak menggunakan roh, dan maha hidupnya tidak terkena sakit dan tidak terkena senang dan susah. Maha hidupnya sekehendaknya, sarinya sumber dari segala yang hidup. Syekh Siti Jenar sangat memahami sifat 20 Tuhan. Terlihat jelas dari waskitanya, dan dia adalah manusia yang mempunyai kelebihan. Itulah kenapa dirinya mengaku Tuhan. Bagaimana pemahaman dari bait-bait ini? Mari kita coba telusuri agar tidak salah memahami tentang apa yang diyakini oleh Syekh Siti Jenar. Untuk memahami jalan pemahaman Syekh Siti Jenar, kita harus memahami dulu bahwa menurutnya ruh manusia adalah ruh Tuhan yang ditiupkan kepada manusia, sebagaimana firman Allah yang tersebut di dalam surat Al-Hijr ayat 29 yang berbunyi, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Artinya, maka apabila telah ku sempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Syekh Siti Jenar memahami bahwa kata ruhi dalam ayat di atas sebagai ruhku. Sementara itu sebagian besar ulama mengartikan ruhi adalah ruh ciptaanku. Perbedaan penafsiran itulah yang kemudian membentuk pemahaman Syekh Siti Jenar. Oke, kita lanjutkan memaknai bait-bait di atas. Bako memiliki makna kekal tanpa batas. Tiada melekat padanya rasa sakit juga rasa tidak enak. Berada di mana-mana, bukan ini juga bukan itu. Sifat mukhalafatul hawadisi memiliki makna berbeda dengan wujud apapun yang baru yang ada di alam raya ini. Berbeda dengan keadaan makhluk baik di bumi maupun di angkasa raya. Sifat kudrat bermakna bahwa kekuasaan adalah miliknya. Tidak ada yang menyerupai dan sama dalam menjalankan kekuasaannya tanpa menggunakan alat, baik yang belum ada maupun yang sudah ada. Kodrat lahir maupun batin sama saja berada dalam satu kesatuan. Irodat artinya berkehendak tanpa meminta pertimbangan. Ilmu artinya maha mengetahui atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang tidak terjangkau panca indera pun dia mengetahuinya. Lebih cepat dari kecepatan peluru dalam hal dia mengetahuinya. Hayat memiliki makna dialah yang maha hidup dengan dirinya sendiri. Segala yang hidup berasal dari daya hidupnya, dan daya hidupnya tidak menggunakan roh, dan maha hidupnya tidak terkena sakit dan tidak terkena senang dan susah. Maha hidupnya sekehendaknya, sarinya sumber dari segala yang hidup. Syekh Siti Jenar sangat memahami sifat 20 Tuhan. Terlihat jelas dari waskitanya, dan dia adalah manusia yang mempunyai kelebihan.
Itulah kenapa dirinya mengaku sebagai Tuhan. Bait-bait ini masih melanjutkan bait sebelumnya yang mengajarkan bagian dari sifat wajib yang dimiliki oleh Allah pada bagian bait ketujuh ditutup dengan Syekh Siti Jenar Waskita tertelo terang waskiteng jalma linuwe margo ngaku pangeran. Apa makna dari kata waskita? Waskita berasal dari bahasa Jawa yang artinya tajam mata batinnya, dapat mengetahui hal-hal yang telah maupun bakal terjadi, cerdas, bijaksana dan hati-hati dalam berbicara, penuh pertimbangan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dalam bait-bait di atas diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar telah benar-benar memahami sifat 20 Tuhan tersebut dan sudah mencapai pada tingkat waskito dalam pemahamannya tentang sifat 20 tersebut. Dan inilah yang disebut sebagai Ainul Yakin, seperti yang telah kita bahas dalam episode sebelumnya. Di sana disebutkan Nora sangkan nora paran ngenal yakin ing tekad sifatola. Itulah alasan kenapa kemudian dirinya mengaku sebagai Tuhan. Karena baginya jika seseorang sudah ainul yakin memahami sifat 20 dalam iktikadnya, maka yang ada pada dirinya adalah ruh Allah dan jasadnya adalah bangkai atau mayat. Syekh Siti Jenar memiliki pemahaman bahwa Tuhan adalah sebagai ruh yang tertinggi, ruh Maulana yang utama, yang mulia, yang sakti, yang suci tanpa kekurangan. Itulah yang widi, ruh Maulana yang tinggi dan suci menjelma menjadi diri manusia. Yang widi itu ada di mana-mana. Tidak hanya di langit, tidak hanya di bumi, tidak hanya di utara dan selatan. Manusia tidak akan menemukan biarpun keliling dunia, roh Maulana ada dalam diri manusia, karena roh manusia sebagai penjelmaan roh Maulana, sebagaimana dirinya yang sama-sama menggunakan hidup ini dengan indera, jasad yang akan kembali pada asalnya, dan kemudian akan menjadi busuk, kotor, hancur, dan menjadi tanah. Jika manusia itu mati, maka ruhnya kembali bersatu ke asalnya, yaitu roh Maulana yang bebas dari segala penderitaan. Lebih lanjut, Syekh Siti Jenar mengungkapkan sifat-sifat hakikat roh manusia adalah roh diri manusia yang tidak berubah, tidak berawal, tidak berakhir, tidak bermula. Roh tidak lupa dan tidak tidur, yang tidak terikat dengan rangsangan indera yang meliputi jasad manusia. Syekh Siti Jenar mengaku bahwa aku adalah Allah, Allah adalah aku. Lihatlah, Allah ada dalam diriku, aku ada di dalam diri Allah. Pengakuan Syekh Siti Jenar ini bukan bermaksud mengaku-aku dirinya sebagai Tuhan Allah, Sang Pencipta ajali abadi, melainkan kesadarannya telah teguh sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Syekh Siti Jenar merasa bahwa dirinya bersatu dengan ruh Tuhan, karena dia memiliki pandangan bahwa ruh yang dimilikinya adalah ruh Tuhan yang ditiupkan kepadanya, seperti yang telah disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 29, juga disebutkan dalam redaksi yang sama di dalam surat Shad ayat 72, yang artinya, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Keduanya bersatu di dalam diri manusia. Persatuan antara ruh Tuhan dengan ruh manusia terbatas pada persatuan manusia dengannya. Persatuannya merupakan persatuan zat sifat. Ruh bersatu dengan zat sifat Tuhan dalam gelombang energi dan frekuensi yang sama.
Itulah alasan kenapa Syekh Siti Jenar mengaku sebagai Tuhan. Baginya manusia memiliki ruh Tuhan dan itu bersifat kekal abadi. Sedangkan jasad adalah pengikat ruh yang akan kembali ke tanah yang kemudian akan membusuk dan najis. Bukan hanya Syekh Siti Jenar yang memiliki pandangan mengenai definisi ruh ini. Para ulama dan para ahli memiliki definisi yang berbeda-beda seperti misalnya Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Demikianlah, semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini dapat diambil manfaatnya dan dapat menambah khasanah keilmuan bagi para pemirsa. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.